Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan sesuai judul video yang kamu klik untuk nonton sekarang, ini dia review untuk Pocophone F2 Pro. Ya, sedikit berbeda memang dengan reviewnya Redmi Note 9 Pro atau Mi 10 yang saya gunakan sebulan. Yang ini lebih cepat, tapi bukan karena tanpa alasan ya, tapi setelah saya nyobain handphone ini, dan sebelumnya saya udah nyobain Mi 10, itu experience-nya mirip sekali sehingga saya ngerasa, ya udahlah, nggak perlu butuh waktu lama untuk nyobain handphone ini, karena saya masih ingat rasanya pakai Mi 10 terus nyobain kesini, meskipun ya pastinya ada beda. Highlight yang dibawa pada seri kali ini sebenarnya masih sama, yaitu spesifikasi tinggi yang ditemani dengan cukup banyak upgrade di berbagai sektor lainnya, tambah lagi dengan harga yang begitu kompetitif, sehingga saya ngelihat cukup banyak orang yang akhirnya menganggap Pocophone F2 Pro adalah handphone yang luar biasa keren, sangat layak untuk dibeli, sehingga mengalahkan flagship-flagship yang belasan juta, yang lebih mahal pokoknya. Ya memang ini handphone yang bagus, tapi kalau ngalahin, itu belum. Oke, sebagai permulaan dulu, seperti biasa dari tampilannya. Di produk terbarunya ini, Pocophone dapat upgrade yang bisa dibilang gede banget. Nggak ada lagi plastik yang kelihatan murahan, karena kini pakai Gorilla Glass 5 di depan sama belakang, plus finishing matte yang diberi rangka berbahan metal. Unit saya ini warnanya ungu atau sebutan di kotaknya electric purple, yang kalau dilihat-lihat ini tuh ada siluetnya Oppo versi Evangelion. Cakep lah. Selain itu, yang saya suka juga adalah detail-detail kecil begitu diperhatikan di handphone ini, seperti aksen merah di tombol power hingga LED notifikasi di bagian atas perangkat, yang walaupun sebenarnya ini kelihatan keren, tapi menurut saya penempatannya itu nggak ideal ya, karena sulit sekali dilihat kecuali bagian atasnya ini dihadapkan ke user. Tapi nggak apa-apa, yang penting keren. Untuk ukuran, ini termasuk handphone yang agak besar ya sebenarnya, jadi buat orang yang tangannya kecil mungkin perlu pakai dua tangan untuk navigasi dengan nyaman. Tapi kalau hanya untuk sekedar buka handphone terus scrolling ya itu masih oke, karena penempatan tombol power dan volumenya juga baik, serta sensor stick jari di tengah layar yang mudah dijangkau. Kemudian kita ke bagian layar sekarang. Ini juga sebenarnya udah bagus baik dari segi spesifikasi dan user experience-nya. Panelnya pakai AMOLED, jadi warnanya mantap, ukurannya juga besar, serta tidak lupa nggak ada yang namanya notch atau punch hole. Lega banget buat dipakai nonton atau main game. Tapi meskipun udah bagus, tetap ini bukan layar terbaik HP Xiaomi, karena itu masih dipegang oleh Mi 10 yang emang flagship beneran. Bahkan kalau saya bandingin misalnya Pocophone F2 Pro dengan Mi Note 10 Pro yang harganya nggak terlalu jauh, kualitasnya menurut saya masih setingkat di bawah. Warnanya masih kalah, dan walaupun sama-sama mendukung HDR, tapi entah kenapa tidak muncul ketika dipakai lewat Netflix. Sedangkan kalau di YouTube itu bisa. Jadi ya kenapa hanya ini masih perlu dicari tahu jawabannya. Terus masuk ke performa. Yang ini masih perlu dibahas nggak sih? Ya oke lah. Kalau kamu lihat spesifikasi kayak gini, pastinya udah bisa punya ekspektasi sendiri, dan kayaknya saya nggak perlu jelasin panjang-panjang. Dan memang setelah dipakai, Pocophone F2 Pro itu sesuai ekspektasi. Dipakai apa aja itu cepet, lancar, nggak ada macetnya. Baterai pun efisien. Kalau dari pemakaian saya, baterainya ini bisa menyentuh 10 jam dengan standby sekitar 1,5 hari. Pengisian baterai pakai charger bawaannya juga kenceng. 1% ke 100 itu bisa beres kurang dari 90 menit. Jadi overall, Pocophone F2 Pro sukses banget menghadirkan experience ala specs handphone kenceng yang emang jadi poin jualan utamanya. Lalu, sekarang sedikit aja tentang MIUI 12 yang sebelumnya udah sempat saya jadiin video sendiri. Kalau belum nonton, langsung aja, linknya ada di kolom deskripsi. Setelah update, saya memang merasakan bahwa baterainya itu, kalau kita pakai live wallpaper yang gambar planet yang bisa ada transisi segala macamnya plus always on display, itu baterainya memang lebih boros, sehingga waktu standby dan screen on time saya cukup menurun secara drastis setelah pakai, dan ketika saya ganti ya balik normal lagi. Jadi memang walaupun wallpaper tersebut kece berat, saya sebenarnya keren banget menurut saya, animasi dan transisinya keren, tapi mengorbankan baterai. Jadi ya kalau misalnya kamu pengen baterai yang lebih awet, ya pakai wallpaper yang lain aja, yang biasa-biasa aja, lebih awet baterainya. Dan terakhir, seperti biasa untuk kamera, di sini opini saya tuh agak terbelah, karena kadang hasilnya itu bisa bagus, tapi kadang juga enggak. Spesifikasinya dulu deh. Pocophone F2 Pro punya 4 kamera yang terdiri atas lensa utama, ultrawide, depth sensor, serta makro. Lalu untuk di depan, karena tidak ada notch atau punch hole, kameranya jadi menggunakan model pop-up beresolusi 20 megapiksel. Langsung aja ke hasilnya, selama pakai Pocophone F2 Pro,
Untuk kondisi outdoor yang banyak cahaya, saya suka bingung sebenarnya dengan setting apa foto sebaiknya diambil. Kadang foto dari mode auto itu tampak kayak berkabut dan nggak tajam dan jadi lebih bagus saat mode AI diaktifin. Tapi kadang bisa juga bagus dengan auto aja dan AI-nya malah nggak pas. Nggak selalu sih, tapi ya kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau untuk urusan foto ya, di luar yang tadi AI dan segala macam ya, untuk foto di dalam ruangan dengan cahaya yang bagus, ini yang menurut saya paling benar karena hasilnya lebih konsisten. Selanjutnya untuk kondisi remang atau malam atau low light, mode autonya Pocophone F2 Pro ini menurut saya kurang. Tapi ketolong banget sama night mode-nya yang hasilnya menurut saya jauh lebih baik dari segi warna dan detail. Saya coba bandingin dengan HP Xiaomi yang harganya mirip ya, kembali lagi ke Mi Note 10 Pro, dan hasilnya tuh kayak kebalik. Pocophone autonya kurang tapi ketolong sama night mode, sedangkan Mi Note 10 Pro autonya bagus tapi night mode-nya kurang. Sekarang ini pengujian buat perekam video. Tadi kan udah lihat beberapa sampelnya, sekarang nih yang sambil jalan. Saya rekam di resolusi yang sama 1080p aja, tapi ini belum aktifin fitur steady video. Jadi kalau dipakai jalan seperti ini tanpa steady video ya, ini jadi cuman ngaktifin opsi image stabilization yang ada di setting aja, kayak gini hasilnya. Tapi kalau dibawa lari, ya kayak gitu hasilnya. Ada beda nggak? Kiri kanan. Kalau saya sih di layar nggak terlalu kelihatan ya, tapi mungkin kalau di sandingin langsung lihat di layar tadi bisa kelihatan. Sekarang coba saya nyalain steady videonya untuk ngetes. Saya balik badan dulu. Ya, ini steady video udah jalan. Sama-sama dikunci di resolusi 1080 30 fps. Tapi di Poco ini croppingnya lebih gede ya, jadi lebih ngezoom gambarnya dibandingin sama Mi Note 10 Pro. Kelihatan lah ya, itu mobilnya lebih dekat di kanan daripada di kiri. Dan sekarang kita coba ajak lari sedikit. Ya, gimana? Kelihatan hasilnya? Oke, dan sekarang coba kita pindah ke kamera depan. Oke, sambil kamera depan, kalau ngadepin bayangan kayak gini, ada pohon segala macem, dan range-nya kelihatan. Kita angkat. Warna masker sih sedikit beda ya kalau di layar, tapi nggak tahu nanti gimana kalau disambingin dan lihat layar komputer langsung. Gimana? Oke atau enggak? Kalau di layar HP sih saya lebih suka warnanya Mi Note 10 ya, tapi nggak tahu nih, kalau ntar saya sandingin, ntar saya tulisin aja deh komennya pakai caption di pojok-pojok. Lari sedikit.
Kalau dari pengalaman make setelah sekitar 2 minggu dan mengingat-ingat bagaimana rasanya menggunakan Mi 10 yang sayang sudah saya jual jadi tidak bisa dikomparasikan, memang betul kalau Pocophone F2 Pro ini adalah handphone yang bagus sekali di harganya, value for money-nya itu dapat banget. Tapi meskipun begitu, jangan jadikan itu patokan bahwa Pocophone F2 Pro adalah handphone yang mengalahkan semua flagship di luar sana. Bahwa ini adalah handphone yang paling bagus, yang pokoknya lebih oke lah dibanding handphone yang belasan juta. Jangan seperti itu, karena memang konsepnya tidak demikian. Ya, sekalipun harus diakui bahwa di sini eksekusinya bagus sekali, di mana handphone ini punya chipset yang kenceng dan ditemani dengan berbagai aspek menarik, tetap saja sebuah handphone itu punya segmentasinya. Simpel gini aja deh ya, yang gampang aja. Pocophone F2 Pro atau Pocophone itu masuk di Indonesia selalu lewat Xiaomi Indonesia. Di bawah Xiaomi Indonesia, itulah kenapa handphonenya dipajang di websitenya Xiaomi. Nah, Xiaomi sendiri belum lama ini masukin flagship beneran mereka, yaitu Mi 10 yang udah lama banget diminta, akhirnya dimasukin. Ya, logika sederhana, masa mereka baru masukin flagship yang udah lama diminta, yang akhirnya pas masuk juga dibilang kemahalan, terus mereka masukin Pocophone. Ya masa nggak ada segmentasinya, kan nggak mungkin juga, karena kalau lihat specs juga, walaupun oke, chipsetnya sama Snapdragon 865, tapi layarnya bagusan Mi 10. Selain menurut saya kualitasnya lebih cakep, ada refresh rate yang lebih tinggi, speaker lebih bagus, kamera yang lebih konsisten, dan SIM cardnya cuma satu. Nggak sih, itu bercandaan aja. Tapi overall, tetap saja ini adalah handphone yang menarik. Jadi kalau buat kamu yang punya duit lebih, punya budget lebih, dan ingin merasakan flagship Xiaomi yang seutuhnya, itu cobalah Mi 10 kalau yang resmi. Tapi ada Mi 10 Pro kalau kamu punya dan pengen beli yang tidak resmi, tapi saya sarankan untuk beli yang resmi aja supaya Xiaomi Indonesia tidak kapok masukin flagship di Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu pingin merasakan Snapdragon 865 kencangnya kayak gimana, itu adalah suatu prioritas keharusan buat kamu, namun budget mepet, belilah Pocophone F2 Pro karena ini oke banget. Tapi gimana kalau budgetnya masih mepet untuk semuanya? Ya udah, beli Redmi aja ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk video kali ini, dan terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Buat yang pingin lihat lebih detail soal perangkatnya, langsung cek aja pada kolom deskripsi di bawah. Semoga ada link pembelian juga, mungkin ada flash sale dan segala macamnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putri Reza pamit, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.